Yo, what's up cuy? Balik lagi sama gua di channel ini. Kali ini gua mau ngelanjutin dari episode sebelumnya. So, langsung saja kita check it out. Episode kedua. Film dilanjutkan, yang dimana para senior tersebut merupakan anak dari wali kota dan DPR di kota itu. Kemudian, para counter pun datang dan memperingatkan untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. 세게 들어. 아이고, 민간인이라 봐줄게. Kalau para senior masih batu, Gamotak pun gak akan segan untuk ngasih pelajaran kepada mereka. Awalnya Gamotak tidak berniat untuk menghajar mereka. Namun dia pun emosi setelah mereka dilempari tongkat milik Somun. Pada akhirnya Gamotak pun menghajar mereka satu persatu. Setelah itu mereka pun disembuhkan oleh Chome dan dihapus ingatannya. Ketika itu Somun yang sadar sudah berada di kedai mie. Ternyata kakinya sudah disembuhkan oleh Chome yang sebelumnya sudah bilang mau menyembuhkan kaki Somun. Somun yang mendengar hal tersebut langsung merasa bahagia dan langsung berlari meluapkan kegembiraannya. Setelah itu mereka pun mengajaknya dengan makan mie sambil ngobrol tentang kecelakaan yang dia alami pada masa lalu. Ketika waktu Somun kecelakaan 7 tahun yang lalu, ternyata berbarengan dengan kejadian yang membuat Gamotak koma selama 6 bulan. Dan sekarang menjadi seorang counter. Ketika lagi enak-enak makan, tiba-tiba Hana memberitahu bahwa dia merasakan kehadiran roh jahat. Hana dan Chome pun langsung pergi ke sana, karena roh jahat tersebut di bawah level 3. Sementara Gamotak tinggal di kedai mie dan memberitahukan kepada Somun kekuatan dan tujuan seorang counter. Somun yang gak percaya, dia pun disuruh mencoba mukul tangan Gamotak. Terlihat dia mampu menghancurkan bangku tersebut. Ketika itu Somun pun penasaran dan akhirnya dia ikut pengejaran kali ini. Ketika itu mereka mengandalkan kekuatan Hana yang bisa merasakan dan melihat roh jahat dan mencari lokasinya. Kemudian Hana pun memberitahu lokasi roh jahat tersebut kepada anggota lainnya. Di saat itu Somun melihat kejadian KDRT di sebuah rumah, lalu dia langsung inisiatif sendiri membongkar penghalang dan menyelamatkan bocil yang ada di dalam. Dan ternyata orang tersebut merupakan roh jahat dari target mereka. Kemudian Gamotak pun langsung menggunakan kekuatannya untuk melihat memori kejadian sebelumnya. Mereka pun berhasil menyelamatkan anak itu yang sebelumnya ditemukan dahulu oleh Somun. Pada akhirnya Hana berhasil mengeluarkan roh jahat tersebut. Setelah selesai mereka pun kembali ke kedai mie. Dan mereka menawarkan Somun untuk bergabung ke dalam tim. Lalu Gamotak pun memberinya waktu 1 hari dan menyuruhnya datang ke taman kota jika Somun setuju ikut bergabung. Sesampainya di rumah, Somun pun ingin bertemu dengan Wigen sekali lagi. Di saat itu Somun pun setuju bergabung tapi dengan satu syarat, yaitu dia bisa bertemu kembali untuk yang terakhir kalinya dengan kedua orang tuanya. Wigen pun mengiyakan dan berjanji kepada Somun. Keesokan harinya terlihat Hana yang sangat cantik badai sekali.
Ya ampun. Ketika itu Somun pun datang untuk menemui mereka, yang artinya Somun setuju untuk bergabung. Lalu Somun pun dites oleh mereka dengan melompat dan menandai tembok dengan tangannya. Yang kemudian dia bisa mencapai lompatan tertinggi dari tembok tersebut. Karena Wigen merupakan roh terkuat di antara yang lain. Keesokan harinya, Somun pun dilabrak lagi oleh seniornya yang bernama Shin Hyo dan gengnya. Mereka menanyakan tentang kejadian kemarin karena mereka tidak bisa mengingat apapun setelah kejadian itu. Namun Somun pun terpancing dan terpaksa memberi mereka pelajaran. Dia pun mengatakan gak akan segan untuk menghajar mereka kalau masih mengganggu teman-temannya. Sepulang dari sekolah, Somun pun bertemu dengan Gamotak. Saat itu dia dijelaskan lebih detail tentang seorang counter dan wilayah khusus mereka. Gamotak pun memberitahu kemampuan masing-masing dari mereka, yaitu Hana yang dapat melihat dan merasakan kehadiran roh jahat, Chome yang bisa melakukan penyembuhan atau healer, dan Gamotak sendiri memiliki kekuatan fisik yang besar. Gamotak pun menjelaskan juga tentang roh jahat yang bisa berevolusi sampai level 4. Yang dimana roh jahat tersebut bisa menyatu dengan inangnya dan bisa hidup abadi di dunia. Tapi sampai saat ini mereka belum menemukan roh jahat yang sampai level 4. Ketika di kedai, Chome memberikan sketsa roh jahat level 3 yang membunuh anggota sebelum Somun. Tapi karena sketsa yang dibuat mereka lebih mirip badut, 잡는다고? 아니야. Somun pun bingung gimana mereka bisa menemukan target dari sketsa yang digambar. Karena merasa udah nggak enak, dia pun menggambar ulang sketsanya yang sesuai dijelaskan oleh mereka. Dan terlihat sosok dari roh jahat pada waktu itu. Pada saat itu mereka pun foto bersama untuk meresmikan kedatangan Somun. Namun di saat Somun ingin merangkul Hana, tiba-tiba dia pun dipukul sampai mental ke ujung ruangan. Ternyata Chome dan Gamotak mengalami hal yang sama. Mereka pun memberitahu Somun Hana seperti itu karena tidak ingin ingatan masa lalunya diketahui. Singkat waktu, Somun pun melanjutkan latihannya dengan Hana dan Gamotak. Di saat itu, Somun pun melihat Hana yang sedang latihan. Dan terlihat Hana yang sangat amat badai sekali. Dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Ketika itu, Somun pun semangat berlatih untuk menguasai kekuatan yang dia miliki. Keesokan harinya ketika Somun sedang ada di lapangan sekolah, dia mendapat panggilan dari Chome yang menyuruhnya bersiap-siap akan dijemput. Karena mereka merasakan adanya roh jahat. Ketika dalam perjalanan, mereka menanyakan level berapa roh jahat tersebut. Dan episode kedua pun berakhir. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gua makin semangat bikin videonya. Gua pamit undur diri, salam Movie Mania, dan sampai jumpa di episode ketiga. Bye-bye.